Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paksi Bimantara dengan nomor NRP 5017251039. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 1. Pada bab 1 ini kita akan mengenal apa itu geologi, mengapa ilmu ini penting dan bagaimana peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tanpa kita sadari, hampir semua hal yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya bumi. Bahkan sesederhana pensil yang kita gunakan untuk menulis, itu komponen penyusunnya terbuat dari sumber daya yang ada di bumi. Seperti yang ada di gambar 1.1 di sini, pensil terbuat dari komponennya ada tembaga, ada grafit dan lain-lain. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi, mulai dari material penyusunnya, struktur internalnya, hingga proses yang membentuk dan mengubahnya dari waktu ke waktu. Ilmu ini tidak hanya berfokus pada masa lalu bumi, tapi juga membantu kita memahami dan memprediksi fenomena alam yang terjadi saat ini. Melalui geologi, manusia dapat menemukan sumber daya alam, mitigasi bencana, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Logam seperti besi dan tembaga digunakan dalam industri, sedangkan minyak, bumi, dan gas menjadi sumber energi utamanya. Namun, semua sumber daya ini tidak terbentuk secara cepat. Butuh jutaan tahun hingga cadangan minyak atau logam bisa muncul di kerak bumi. Oleh karena itu, memahami geologi menjadi penting agar kita bisa memanfaatkan sumber daya secara bijak dan berkelanjutan. Selain untuk memenuhi kehidupan kita, geologi juga berperanan besar dalam melindungi lingkungan. Pengetahuan tentang kondisi batuan, aliran air, tanah, dan struktur bumi membantu manusia merancang lokasi tambang, bendungan, dan kota yang aman. Ahli geologi juga berperan penting dalam meminimalkan dampak lingkungan akibat aktivitas industri. Tidak hanya itu, geologis juga membantu kita menghindari bahaya alam. Bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor adalah fenomena geologi. Dengan memahami bagaimana dan di mana bencana itu dapat terjadi, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Seperti contohnya pada peristiwa tsunami Aceh tahun 2004, ketika seorang siswi di Thailand mengenali tanda-tanda tsunami dari pelajaran geologi dan berhasil menyelamatkan banyak orang. Contoh lain adalah Gunung Pinatubo di Filipina, di mana prediksi ilmuwan geologi berhasil menghindarkan ribuan korban jiwa. Selain mencegah bencana, geologi juga membantu kita memahami lingkungan tempat kita hidup. Kita jadi tahu bagaimana gunung terbentuk, mengapa ada lapisan-lapisan batuan yang berbeda, dan bagaimana glasiasi atau pelapukan membentuk permukaan bumi. Rasa ingin tahu ini membawa manusia mengenal bumi sebagai satu sistem yang saling terhubung. Dalam geologi, bumi dipandang sebagai sistem besar yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu atmosfer sebagai lapisan udara, hidrosfer sebagai lapisan air atau air, biosfer sebagai kehidupan, dan geosfer sebagai batuan padat yang ada di bumi. Keempatnya saling berinteraksi, misalnya gempa bumi di dasar laut. Geosfer bisa memicu tsunami di laut. Hidrosfer yang kemudian memengaruhi kehidupan manusia, biosfer. Dari sinilah kita belajar bahwa bumi adalah sistem yang hidup dan saling bergantung.
Lalu apa yang menggerakkan semua sistem itu? Bumi memiliki dua energi utama, yaitu mesin panas internal dan mesin panas eksternal. Mesin panas internal berasal dari dalam bumi. Inilah penyebab gunung berapi, gempa, dan pembentukan pegunungan. Sementara mesin panas eksternal berasal dari matahari yang menggerakkan angin, arus air, dan proses pelapukan di permukaan. Kedua mesin ini bekerja berlawanan arah. Yang satu membangun permukaan bumi dan yang lain mengikisnya. Dari keseimbangan dan kekuatan inilah pembentukan permukaan bumi terus berubah dari waktu ke waktu. Panas dari dalam bumi juga menyebabkan konveksi mantel, di mana material panas dan yang dingin, yang material panas akan naik dan yang dingin akan turun. Pergerakan inilah yang menjadi dasar bagi teori tektonik lempeng. Kerak bumi tidak diam. Ia terbagi menjadi beberapa lempeng besar yang terus bergerak di atas lapisan astenosfer yang lebih lunak. Gerakan lempeng inilah yang membentuk gunung, palung laut, dan gempa bumi di permukaan bumi. Ada 3 jenis utama batas lempeng. Yang pertama itu ada divergen, yaitu ketika dua lempeng saling menjauh dan membentuk punggung laut tengah. Yang kedua yaitu konvergen, yaitu ketika dua lempeng saling bertabrakan hingga membentuk pegunungan. Di batas konvergen itu terdapat beberapa konfigurasi. Terdapat beberapa konvergensi. Yang pertama yaitu konvergensi lempeng samudra dengan benua, yaitu bertemunya lempeng samudra dengan lempeng benua, dan salah satu dari kedua lempeng tersebut akan menujam ke bawah, dan dalam kasus ini yang menujam ke bawah adalah lempeng samudra, dikarenakan lempeng benua yang lebih ringan dan lebih apung akan menimpa lempeng samudra yang lebih padat. Selanjutnya ada konvergensi lempeng samudra dengan samudra. Ketika kedua lempeng samudra berkumpul atau bertumbukan, yang lempeng samudra yang lebih padat akan menyelam di bawah lempeng yang kurang padat. Selanjutnya ada konvergensi lempeng benua dengan benua. Jika yang kedua lempeng benua bertemu, salah satu dari kedua lempeng tersebut tidak ada yang menujam ke bawah, melainkan akan mengalami deformasi dengan pengangkatan vertikal yang signifikan, penebalan serta pemendekan lateral. Contoh dari konvergensi benua dengan benua yaitu pegunungan Himalaya, puncak tertinggi di bumi. Dan yang ketiga adalah transform, yaitu ketika kedua lempeng bergeser secara horizontal satu sama lain, seperti yang ada di Sesar San Andreas di Amerika Serikat. Meskipun kecepatannya hanya beberapa sentimeter per tahun, dalam jutaan tahun pergerakan ini membentuk wajah bumi yang kita kenal sekarang. Setelah kerak bumi terangkat, proses di permukaan bumi mulai bekerja. Batuan yang terpapar udara dan air akan mengalami pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Material hasil erosi bisa terbawa oleh air atau angin lalu mengendap di tempat lain, membentuk batuan sedimen. Proses ini menciptakan siklus batuan, di mana magma menjadi batuan beku lapuk menjadi sedimen,
sedimen mengeras menjadi batuan sedimen, dan kemudian berubah lagi menjadi batuan metamorf. Semua ini menunjukkan bahwa bumi terus bergerak dan berubah tanpa henti. Geologi juga mengajarkan kita tentang waktu geologis, yaitu skala waktu yang sangat panjang mencapai miliaran tahun. Bumi berumur sekitar 4,55 miliar tahun dan setiap lapisan batuan menyimpan catatan sejarahnya sendiri. Dari sinilah kita bisa menelusuri bagaimana benua terbentuk, bagaimana kehidupan pertama muncul, dan bagaimana bumi berevolusi menjadi seperti yang kita tahu sekarang. Sebagai penutup, bab ini mengingatkan kita bahwa geologi bukan sekedar ilmu tentang batu, tapi tentang bagaimana bumi bekerja dan berubah. Melalui geologi kita belajar untuk menghargai sumber daya alam, memahami bencana, membaca sejarah panjang planet kita. Dengan kata lain, setiap orang membutuhkan geologi karena semua yang kita miliki dan pijak berasal dari bumi itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.